Perkenalkan, nama saya Aprilia Gustianisi dengan nomor NIM 2020-53135. Di sini saya akan menjelaskan alur dari game Labirin Bawah Laut. Pada game Labirin Bawah Laut ini, kita harus membantu Clownfish untuk bisa keluar dari labirin, di mana dengan cara menekan tombol segitiga yang ada pada keyboard. Untuk tombol segitiga yang mengarah ke atas akan membuat Clownfish bergerak maju. Tombol segitiga yang mengarah ke bawah akan membuat Clownfish bergerak mundur. Tombol segitiga yang mengarah ke kanan akan membuat Clownfish menengok ke kanan. Tombol segitiga yang mengarah ke kiri akan membuat Clownfish menengok ke kiri. Di labirin ini juga terdapat beberapa rintangan, seperti menjawab pertanyaan dari Blue Tank. Lalu akan ada hantu yang berusaha menakuti jika Clownfish nantinya melewati jalan yang ada hantunya. Ada juga dua hiu di game ini. Ada hiu yang sedang berenang sampai menghalangi sebagian jalan, di mana jika Clownfish melewati jalan itu, Clownfish harus berhati-hati untuk menghindari hiu itu agar tidak tertabrak atau Clownfish bisa mencari jalan lainnya. Ada juga hiu yang terperangkap oleh reruntuhan batu sehingga ia berusaha keluar dengan mendorong-dorong batu menggunakan kepalanya. Di dalam game ini juga ada kura-kura yang memberikan petunjuk bahwa jika Clownfish menemukannya, itu artinya jalan keluar bagi Clownfish sudah dekat. Di labirin ini terdapat jalan yang terhalang oleh tebangan pohon yang jatuh dari atas laut dan menghalangi jalan. Ada juga harta karun yang dijaga oleh dua tengkorak, di mana salah satu dari tengkorak tersebut menggunakan baju selayaknya kapten kapal. Nah, jika Clownfish melihat batu berwarna merah, itu artinya di sanalah jalan keluarnya. Setelah Clownfish keluar, maka Clownfish akan dapat melihat temannya yang sedang menunggunya. Lalu, cara untuk mengakhiri game ini adalah arahkan kursor pada teman Clownfish yang sedang menunggu di luar, atau teman Clownfish yang sedang menunggu di jalan keluar. Lalu tekan tombol huruf S pada keyboard. Maka game tersebut akan selesai atau berakhir. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Friska Fatila Mulyandani, bernim 2020-53222. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan while count di aplikasi Alice. While itu merupakan statement instruksi secara terus-menerus atau looping bila sebuah kondisi bernilai benar atau true. Untuk menghentikan sebuah looping tersebut harus hasil kondisi bernilai false atau salah. Nah, di sini ada contoh programnya. Di sini while, terus di sini ada true. Sebelumnya kita akan diberi pilihan true atau false. Kita pilih true aja. Nah, selanjutnya dalam isi while ini ada set opacity, move, set opacity, move, dan move. Ada ini merupakan tulisan. Nah, dalam membuat set opacity agar ini bisa menghilang, kamu tinggal set opacity, terus kamu bilang di set opacity telah ditambahkan variabel berupa menghilang. Nah, seperti itu membuatnya. Lalu setelah membuat ini while loop, ini akan memperlengkap programnya. Di sini juga ada di initializer event listener. Nah, di sini ada contoh program yang menggunakan while. Nah, di sini caranya seperti tadi, tinggal dicari aja while-nya. Kita tarik ke sini. Terus sebelumnya kita pilih ininya dulu, lalu do in order ada di sini. Lalu kita ambil program yang bernama while di sini. Tinggal nanti kita beri perintah true. Di sini ada play audio, new audio. Kita pilih audionya untuk memperlengkap dan memperjelas program game ini.
Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hening Larasati, NIM 202053229. Saya akan menjelaskan mengenai if. If yaitu dalam bahasa pemrograman adalah sebuah struktur logika untuk membuat persabangan alur program. Secara sederhananya, dengan menggunakan struktur if ini, kita dapat mengatur apakah sebuah perintah akan dijalankan atau tidak tergantung pada kondisinya. Nah, if ini bisa kita terapkan pada pemrograman ALIS. Di sini kita menciptakan suatu kondisi di mana clownfish 2 mengatakan, baik Blue, jawaban dari 12 kali 33 adalah 36. Dan kemudian disertai beberapa parameter berikutnya. Kemudian selanjutnya ada objek kedua, mengatakan, jawabanmu benar, silahkan lanjutkan perjalananmu. Kemudian juga disertai dengan parameter berikutnya. Dan kemudian selanjutnya ada objek selanjutnya yaitu Blue Tank melakukan gerakan ke kanan selama 3 detik. Lalu, setelah terciptanya suatu kondisi demikian, kemudian akan menciptakan sebuah kondisi kedua yaitu this ghost set opacity 1. Berarti this ghost ini menghilang dalam hitungan 1 detik. Kemudian this ghost ini bergerak ke atas, lalu ke bawah, kemudian disertai objek-objek berikutnya yang telah kita atur seperti yang terlihat di layar. Nah, if ini ada bermacam-macam. Yang kami gunakan yaitu if while. If while berarti while ini bisa melakukan perulangan berkali-kali. Artinya perulangan yang tiada henti. Kemudian, penggunaan if ini bisa kita setting di bagian initial event listener, yaitu pada bagian dalam raw key preset ada if juga di dalamnya. Kemudian ada, karena raw key press telah dijelaskan oleh teman saya, maka saya tidak perlu menjelaskannya ulang ya. Lalu ada penggunaan if lagi pada bagian, key press. Di sini ada penggunaan if lagi. Lalu ada juga penggunaan if, berarti penggunaan if ini hanya ada 2, yaitu pada key press, lalu kemudian pada raw key press. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syafitri Nur Fatimah dengan NIM 2020-53155 akan menjelaskan tentang variabel. Variabel ini fungsinya untuk menyimpan dan juga menggunakan data dengan jenis tertentu. Pada game kali ini, kami menggunakan variabel dengan nama menghilang. Variabel ini bernilai 0 dan variabel ini kami gunakan pada prosedur set opacity. Di sini yang memiliki set opacity adalah Blue Tank dan juga Ghost. Nah, cara menggunakan variabel ini, pertama kita drag dulu variabel. Di sini ada 2 tipe variabel. Yang diinginkan jika bertipe variabel ini sifatnya dinamis, yaitu nilainya dapat diubah sesuai dengan keinginan kita. Namun, jika nilainya konstan atau tipenya konstan, artinya bersifat statis. Dan nilainya itu tidak bisa diubah ketika pertama kali disetting, maka itu nilainya. Tidak bisa diubah lagi ketika akan digunakan. Lalu di sini ada value type. Ada decimal number, whole number, atau bilangan bulat, boolean, ini bersifat pilihan, true atau false, lalu text string yang bisa diisi dengan kalimat. Kita menggunakan whole number. Di sini namanya
kita ikutkan juga menghilang. Lalu inisialisir ini adalah nilainya, nilai yang diinginkan. Karena set opacity itu kita gunakan untuk menghilangkan suatu objek, maka nilainya adalah 0. Oke, nah cara menggunakannya dengan mendrag ini pada tipe-tipe data yang sama, yaitu whole number. Bisa di-drag dimanapun. Nah, begitu saja. Lalu, untuk melihat bagaimana hasilnya, kita coba percepat gamenya. Tunggu sebentar. Kita lihat di sini, harusnya blue tank akan menghilang. Karena tadi telah dipasang set opacity 0. Nah, ini menghilang. Artinya variabelnya berhasil. Saya Indah Novitasari dengan NIM 202053141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keystroke. Keystroke itu berfungsi untuk mengontrol pergerakan objek. Oke, di sini caranya dengan add event listener. Kemudian kita klik. Kemudian kita di sini menggunakan pilihan keyboard. Kemudian kita pilih yang atas sendiri. Kita klik. Oke. Saya naikkan dulu. Oke. Di sini kita menggunakan penggunaan if. Caranya kita klik if. Kemudian kondisinya kita pilih true. Kemudian kita pilih di sini event is key. Oke, di sini ada pilihan letter. Kita bisa menggunakan keyboard dari huruf A sampai Z. Kemudian ada digit dari 0 sampai 9. Kemudian ada row. Di sini kita menggunakan ada left, up, right, down. Oke, kita menggunakan up. Kemudian conflict, move forward dengan jarak 2 meter. Oke, kita klik forward dengan jarak 2 meter. Kemudian jika kondisi ini salah, maka kita tambah if lagi dan kondisi true, maka nanti yang akan dijalankan yaitu kondisi yang di bawahnya. Oke. Kita kasih lagi escape down, kemudian conflict, move
to backward dengan durasi 2. Jika salah, oke, ini menggunakan kondisi true. Left. Turn. Kemudian kita if lagi dengan kondisi true. Get. Kita menggunakan right. Ini juga sama. Right dengan jarak 0,125. Oke, sama. Karena ini saya sudah mempunyai, maka yang contoh ini kita hapus dulu. Kita hapus. Oke, kita coba run filenya. Apakah berfungsi atau tidak? Oke, kita coba memajukan. Kita kebelakangkan, kemudian kita belokkan ke kanan. Oke, kita coba belokkan ke kiri. Oke, ternyata keystroke yang kita gunakan berhasil.